Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ulangi lagi ya, biar lebih bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala nikmat hari ini, maka Allah akan tambahkan, lipat gandakan nikmat-nikmat yang akan diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat generasi Rabbani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kultum di siang hari ini insyaallah Ustaz akan menyampaikan sebuah tema singkat, insyaallah menginspirasi kita semua. Ramadan, bulan penuh ampunan. Sahabat generasi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, antum semua pernah mendengar, pernah melihat, pernah mungkin melihat video-video tentang keutamaan di bulan Ramadan, keberkahan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosa kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Sahabat generasi Rabbani yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita ingin mencari sahabat yang tidak ada dosanya, maka antum tidak akan ketemu dengan sahabat yang antum impikan. Maka Ustaz mengajak untuk merenung, untuk mengambil hikmahnya sebuah kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang taubatnya seorang laki-laki di zaman Rasulullah. Di dalam kisah ini nanti kita akan belajar tentang betapa Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kisah taubatnya seorang laki-laki tua di zaman Rasulullah. Diriwayatkan bahwa suatu hari ketika Nabi sedang duduk-duduk dengan beberapa orang sahabat. Di antara duduk ada sahabat yang bernama Anas bin Malik. Tiba-tiba datanglah kepada Nabi seorang laki-laki yang usianya sudah tua, rambutnya putih, semua badannya bungkuk, dia tidak bisa berdiri lagi. Kakinya kalau berjalan itu gemetar. Bahkan dia kalau berjalan, anak-anak Ustaz semuanya berjalannya itu tertatih-tatih dengan menggunakan tongkatnya. Dia berjalan tertatih-tatih menggunakan tongkatnya menuju ke arah Nabi. Pelan-pelan dia datang, kemudian dia duduk di depan Nabi sambil bertumpu kepada tongkatnya. Semua pandangan sahabat tertuju kepada laki-laki itu. Mereka heran karena mereka belum pernah melihat ada seorang laki-laki yang umurnya setua laki-laki itu. Sahabat generasi Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kisah ini dijelaskan seorang laki-laki itu yang umurnya sudah tua banget ya, rendah, bentuk tubuhnya sudah sangat rendah, dia sudah sangat lemah sekali. Dia datang dari ujung kota, tertatih-tatih, bersusah payah, kemudian dia berjalan itu sambil memegang tongkatnya. Dia duduk di depan Nabi seperti seseorang yang sedang disidang, atau seperti seseorang yang sedang mau dihukum. Dia duduk di depan Nabi sambil menundukkan pandangan matanya. Beberapa saat kemudian dia memandang ke arah Nabi dengan penuh rasa iba, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, araita rajulan amalan junuban khulaha afalam yatruk min syai'an
"Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau tentang seorang laki-laki yang banyak melakukan dosa sepanjang hidupnya? Hampir tidak ada satu hari pun dalam hidupnya yang ia lalui kecuali dia berbuat dosa. Tidak ada satupun jenis dosa kecuali dia pernah mengerjakannya. Seandainya dosa yang ia diletakkan di lautan, maka tidak ada satu malam pun yang dia lewati kecuali malam itu ia berbuat dosa. Tidak ada satu dan siang pun yang ia lewati kecuali siang itu ia berbuat dosa. Ya Rasulullah, fahal lidzalika min taubah?" Apakah laki-laki itu yang hidupnya berpuluh-puluh tahun dengan dosa, fahal lidzalika min taubah, apakah dia masih bisa diberikan taubat? Kemudian laki-laki itu tertunduk malu. Ia diam menunggu jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan ia sedang menunggu jawaban dari langit tentang nasib hidupnya. Apakah dia akan diterima dengan rohnya atau ditolak karena dosa-dosa? Sahabat generasi Rabbani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama seluruh sahabat terdiam. Sahabat terdiam karena mereka tidak tahu apa yang akan Nabi sampaikan kepada laki-laki itu yang banyak dosanya. Rasulullah mencoba memandang laki-laki itu ke dalam jiwanya. Ia mencoba memahami penyesalan yang begitu luar biasa di dalam hatinya. Mencoba untuk mengerti ketulusannya, sedangkan Nabi tahu. Nabi tahu betul Allah pernah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulli syai'in." Sahabat generasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengecualian. Kemudian tiba-tiba Nabi tersenyum ya kepada laki-laki itu. "Hal aslamta? Apakah kamu sudah?" Laki-laki itu kaget lalu menjawab, "Ya, saya sudah masuk Islam." Kemudian Nabi dengan tersenyum lebar mengatakan dengan laki-laki itu, "Yaghfirullahu lak." Allah sudah mengampuni semua dosa-dosamu. Kemudian laki-laki itu kaget dan dia bangkit seolah-olah ia anak muda yang gagah. Lalu dia memandang kepada Nabi dengan penuh rasa penasaran dengan berteriak, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan dosa-dosa saya? Maksiat saya yang saya lakukan. Bagaimana dengan masa lalu saya yang hitam dan kelam?" Nabi sambil tersenyum, "Dan begitu juga dengan dosa-dosamu. Walaupun engkau banyak dosa dan banyak kedurhakaan, Allah yaghfirullah." Sahabat generasi Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Anas bin Malik mengatakan, laki-laki itu setelah mendengarkan penjelasan dari Nabi, laki-laki itu berpaling ke arah kami dengan wajah yang sukacita dan sangat bahagia, dan kemudian dia berteriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Antum bisa bayangkan, tadi dia datang kepada Nabi dengan posisi bentuk tubuh yang sudah bungkuk ya, tidak bisa berdiri. Ketika dia mendapatkan penjelasan dari Rasulullah SAW, dia spontan berdiri, seakan-akan dia menjadi lebih muda lagi, dan dia berteriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Sambil dia berlari keluar masjid, terus dia bertakbir. Anas bin Malik mengatakan, kami masih mendengar teriakan laki-laki itu sampai dia hilang dari pandangan kami. Sahabat generasi Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan penerimaan taubat. Full 30 hari, 1 bulan penuh kita berpuasa. Antum bayangkan perbedaannya jika sesuatu itu dilakukan dengan instan, maka hasilnya maksimal atau tidak? Maksimal atau tidak?
tidak akan maksimal. Ya. Sesuatu pekerjaan kalau dikerjakan dengan instan, dengan hasil cepat, insya Allah tidak akan maksimal. Tapi kalau sesuatu itu dilakukan dengan penuh, ya, keikhlasan, kesabaran, ketulusan, kerahmatan dan lain-lain, insya Allah akan membuahkan hasil yang maksimal juga. Maka bulan Ramadan adalah bulan pemberi taubat. Orang-orang beriman ketika Allah pertemukan di bulan Ramadan itu, artinya Allah pengen hamba-hambanya itu menghabiskan waktunya dengan taubatan nasuh. Jadi berbahagialah kita yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Sehingga ketika kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang harus kita yakini saat kita beristighfar dan saat kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gak mungkin hambanya yang meminta apapun kepada Allah, Allah tidak akan mengampuni. Sepakat tidak? Sepakat? Antum sering berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kita harus belajar yakin ketika kita mengatakan astaghfirullahaladzim dan kita mengatakan zalamtu nafsi faghfirli ya Rabb, subhanaka kuntu minadh dhalimin, dan seterusnya. Kita harus yakin Allah itu Ghafurur Rahim. Tidak ada hamba yang kita ingin bertaubat tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sahabat generasi Rabbaniyah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ketika kita bertaubat dan kita beristighfar kepada Allah, barangilah istighfar kita dengan nadam, dengan penyesalan yang dalam. Ya, antum pernah merasakan kalau antum berbuat salah, antum harus menyesal. Gimana? Menyesal nggak kalau kita berbuat salah? Menyesal. Menyesalnya itu di awal atau di akhir? Di akhir. Ya, kalau di awal itu adalah pendaftaran. Ya, kalau di akhir itu penyesalan. Sesuatunya itu kalau di akhir itu penyesalan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ternyata anak ini salah. Itu biasanya di akhir. Karena yang disebut dengan taubat nasuha itu, anak ustaz semuanya adalah taubat yang disertai dengan penyesalan yang dalam. Kita menyesal sampai ke tingkat kita benci dengan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Ya, kalau kita sudah berada di fase tersebut, berada di tingkat kebencian dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka insya Allah ya, taubatan kita nanti bisa dikatakan taubatan yang nasuh. Kalau kita belum menyesal dan membenci dosa-dosa kita masa lalu, berarti taubat kita belum nasuha, belum benar, belum tulus, belum utuh, belum dalam dari hati kita. Antum kalau salah, antum minta maafnya kadang datang dari diri sendiri atau disuruh-suruh. Kalau antum salah, antum yang sendiri keluar dari lubuk hati antum meminta maaf, atau antum disuruh orang minta maaf? Masih banyak yang mana? Disuruh atau memang dari dirinya sendiri meminta maaf? Diri sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita yakin bahwa Allah itu maha penyayang, maha pengampun. Ya, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Ya. Bagaimana caranya kalau kita ingin diingat oleh Allah? Bagaimana caranya? Kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Gimana orang mau ingat kepada kita kalau kita tidak pernah mengirim WhatsApp? Misalnya, antum ingin menanyakan kabar, tapi antum tidak mengirimkan kabar lewat WA. Gimana orang membalasnya? Begitupun dengan Allah. Kalau antum ingin mau diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka antum sering-sering mengingat Allah, sering-sering berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ingatkan Allah. Sebut nama Allah. Ketika antum sebut nama Allah,
maka Allah akan mengingat antum semuanya. Yakin? Yakin? Yakin. Sepakat? Kira-kira tidak ada hamba yang bertobat yang ditolak? Sepakat semuanya? Sepakat. Ya. Maka anak-anak Ustadz semuanya, hari ini mari kita belajar membenci dosa-dosa yang sudah kita lakukan masa lalu. Benci dengan dosa-dosa antum? Benci? Alhamdulillah. Kalau dia benci kembali kepada dosa-dosa dan kekufuran, seperti ia benci untuk dilempar ke dalam api neraka. Kalau antum sudah membenci dosa-dosa antum yang tahun lalu, maka antum itu seperti benci juga untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ada orang mau marah-marah, fine, stop, Anda lagi puasa. Antum pergi dulu, Anda lagi puasa, Anda lagi menjaga puasa Anda. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan sahabat generasi Rabbani di malam-malam Ramadan atau layali Ramadan bisa menjadi layali taubah, malam-malam taubah. Maka yuk kita sama-sama memperbanyak istighfar di sepanjang bulan Ramadan. Coba sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah di malam hari. Bukan hanya di malam hari, antum juga bisa minta ampunan di pagi hari. Menjelang berbuka puasa, menjelang sahur, antum minta ampun. Antum berdoa, ya antum berdoa sebelum antum berbuka, antum jangan langsung tegak minumnya, ya langsung diminum, antum langsung dimakan. Antum berdoa terlebih dahulu. Apa yang antum inginkan? Antum ingin sukses, ingin buat orang tua antum sukses, antum doa. Insya Allah doanya langsung dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Oke, baik. Sahabat generasi Rabbani yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengetahui segala isi hati hamba-hamba. Ya, Allah itu mengetahui. Dulu dikisahkan ketika Rasulullah pernah berdoa, tapi doanya tidak terucap. Doanya ada di dalam hati. Tapi Allah mengetahui. Maka dijelaskan ya di dalam surah Al-Baqarah di ayat 144 itu ya, tentang doanya Nabi Muhammad SAW. Kalau antum misalnya ada niat dalam hati, sudah ada diniatkan, tapi tiba-tiba mungkin hari ini belum dikabulkan, mungkin besoknya Allah kabulkan, alhamdulillah. Ya. Antum harus bersabar. Sahabat generasi Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kultum singkat ini bisa menginspirasi kita semuanya. Kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah sahabat ya di zaman Nabi, ya bagaimana kegigihan seorang laki-laki ya yang ingin meminta taubat ya, meminta ampunan atas semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Antum semua suci atau pernah berdosa? Pernah. Banyak bahkan. Hanya saja kita tidak ditunjukkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala berapa dosa antum, berapa dosa antum. Tidak ada. Kita yang mengetahuinya. Berapa kali antum meninggalkan sholat? Berapa kali antum tidak sholat? Antum hanya menjalankan puasa, tapi antum tidak sholat. Ustaz tidak mengetahui. Yang tahu itu adalah diri antum sendiri. Mudah-mudahan sahabat generasi Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala semuanya di bulan puasa ini mendapatkan kenikmatan yang istimewa yang dari Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada kita semuanya. Kita juga diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa sehingga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.